semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zulfani Vanderbosya NIM 093 dari AKTA 19. Di sini ada materi baru yang akan saya bahas, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama, di sini akan dibahas adalah peranti keras komputer. Ada prosesor, ini mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, kemudian mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Kecepatannya ini diukur dari jumlah siklus yang terjadi per detik. Kemudian ada ukuran word, adalah hal yang penting karena dapat menentukan berapa banyak karakter. Kemudian yang selanjutnya ada memori. Memori ini merupakan alat yang terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut motherboard. Kemudian data di dalam memori ini akan hilang ketika daya untuk komputer dimatikan. Yang selanjutnya ada jumlah memori. Jumlah memori dalam sebuah komputer mikro ini dapat memberikan dampak yang signifikan pada persepsi pengguna akan kecepatan. Yang selanjutnya ada ruang penyimpanan. Ini merupakan memori yang terletak pada suatu alat, tapi alat tersebut tidak terletak pada papan sirkuit utama. Di sini ada ruang penyimpanan tetap dan ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Untuk ruang penyimpanan tetap merupakan ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen. Contohnya adalah hard drive. Sedangkan ruang penyimpanan yang dapat dilepas ini ada 3. Yang pertama adalah flash drive USB. Ini dapat menyimpan data hingga 2 GB. Kemudian compact disk atau CD menyimpan data sebesar 800 MB. Kemudian yang terakhir ada digital versatile disk atau DVD, dapat menyimpan data sebanyak 20 GB. Kemudian yang selanjutnya ada alat input. Alat input ini sendiri merupakan suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Di sini ada data yang diterima manusia, yaitu data yang diterima mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, kemudian menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, dan interaksi lain yang serupa. Kendala dari data yang diterima oleh manusia ini adalah, yang pertama adalah lambat, kemudian yang kedua ini tingkat keakurasiannya cukup rendah, atau jika dibandingkan dengan yang mesin itu lebih rendah. Jadi bisa dikatakan bahwa data yang diterima oleh mesin itu sebenarnya lebih baik dibandingkan data yang diterima oleh manusia, karena ya bisa diketahui bahwa data yang diterima oleh mesin ini tingkat keakuratannya lebih tinggi dan prosesnya lebih cepat, kemudian biayanya juga tidak terlalu mahal. Yang selanjutnya ada alat-alat output. Alat-alat output di sini ada monitor dan printer. Ukuran monitor diukur dari garis diagonal layar monitor dengan diagonal berukuran 17 dan 19 inch adalah hal yang umum pada komputer yang populer saat ini. Kemudian untuk printer sendiri itu ada printer laser dan printer tinta. Untuk printer laser ini pada umumnya sama seperti mesin fotokopi, sedangkan printer tinta itu lebih menggunakan tinta yang disemprotkan pada permukaan kertas. Yang selanjutnya ada multimedia. Multimedia ini merupakan evolusi utama alat input dan output yang menuju ke arah multimedia, penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar pengguna komputer dewasa ini itu tidak akan mendapat akses atas sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Beberapa orang pengguna masih kurang memiliki pengetahuan berfungsi pada tingkat pengetahuan yang rendah atau memiliki cacat fisik. Kemudian ada alat komputasi pribadi. Di sini ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif dan jaringan rumah. Di sini saya akan lebih membahas kepada jaringan rumah. Perlu diketahui bahwa untuk keamanan jaringan rumah yang Anda miliki atau kalian miliki itu harus dilakukan update sistem operasi, karena ini sangat penting bagi keamanan dan efisien. Karena hampir setiap hari itu terdapat satu jenis perangkat keras baru yang dibuat atau diperbaharui. Jadi
ketika Anda tidak mengupdate sistem operasi, mungkin Anda tidak akan dapat menggunakan produk atau fitur-fitur baru secara efisien. Kemudian di sini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah hacker. Hacker ini merupakan orang yang mencoba menerobos atau masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi, menghapus file-file, ataupun mengacaukan komputer yang Anda miliki. Kemudian yang kedua ada virus komputer. Virus komputer ini merupakan program-program komputer kecil yang mengandalkan diri dengan memasukkan ke diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file, sehingga ketika sebuah komputer itu termasuki oleh virus komputer, maka dapat dipastikan bahwa akan ada hambatan-hambatan yang terjadi ketika Anda menggunakan komputer tersebut. Yang selanjutnya ada worms. Worms ini hampir mirip dengan virus komputer, hanya saja jika virus komputer itu harus menempelkan diri pada komputer, sedangkan worms itu tidak harus menempelkan dirinya pada komputer. Yang selanjutnya ada spyware. Spyware ini merupakan program komputer kecil yang mengawasi aktivitas apa saja yang Anda lakukan dengan komputer, seperti web apa yang Anda kunjungi, situs-situs apa yang Anda lihat, kemudian aplikasi-aplikasi apa yang Anda gunakan. Nah, dengan spyware ini akan membawa atau membajak komputer Anda, sehingga ketika Anda memasuki sebuah laman web dan mengetikkan kata kunci yang ingin Anda cari, Anda akan dibawa ke sebuah situs tertentu yang tidak Anda inginkan. Kemudian yang selanjutnya ada peranti lunak. Yang pertama ada peranti lunak sistem. Ini menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas ini itu berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan ataupun pengguna. Kemudian ada peranti lunak aplikasi. Di sini ada 3. Yang pertama adalah peranti lunak aplikasi siap pakai. Ini dijual oleh pemasok kepada pengguna. Keunggulannya adalah peranti lunak siap pakai ini sudah tersedia dan langsung siap untuk dipakai, dan harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan peranti lunak aplikasi khusus. Yang kedua ada peranti lunak aplikasi khusus. Ini biasanya sengaja dibuat oleh seorang programmer yang diminta oleh perusahaan untuk membuat peranti lunak aplikasi sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kemudian yang ketiga ada peranti lunak aplikasi yang dibuat oleh pengguna. Itu biasanya kelebihannya adalah dari sisi pengguna, mereka dapat mengetahui kecepatannya sendiri, mereka dapat mengetahui kerumitan dan tingkat kemudahannya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Yang selanjutnya di sini ada tabel sambungan internet. Di sini itu menyebutkan apa sih yang akan membantu komunikasi. Yang pertama ada modem telepon. Ini kecepatannya 56 kbps. Uraiannya adalah untuk menghubungkan komputer melalui saluran telepon standar. Sedangkan untuk modem kabel sendiri ini kecepatannya 2 mbps. Ini merupakan alat yang menghubungkan ke kabel koaksial diberikan oleh penyedia layanan TV kabel ke sebuah komputer untuk mendapatkan akses internet. Kecepatannya ini sangat bervariasi, dari kecepatan 2 Mbps sebagai kecepatan yang seringkali dipublikasikan dalam iklan-iklan penyedia layanan TV kabel. Yang selanjutnya ada saluran pribadi. Ini merupakan sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi yang Anda butuhkan. Saluran pribadi di sini ada saluran T1 dan saluran T3. Untuk saluran T1 ini mempunyai kecepatan transmisi maksimum sedikit di atas 1,5 Mbps. Biasanya digunakan oleh organisasi-organisasi dengan lalu lintas komunikasi yang tinggi. Sedangkan untuk saluran T3 ini dapat mentransfer data pada kecepatan 43 Mbps yang biasanya digunakan oleh para penyedia layanan internet. Kemudian ada jaringan pribadi maya atau virtual private network. Untuk mengimplementasikan jaringan pribadi maya ini sendiri, perusahaan harus mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan peranti lunak tunneling. Kemudian ada protokol untuk komunikasi komputer.
Komputer ini pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain dan hanya dengan terminal. Nah, terminal ini sendiri adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Terminal hanya menyediakan alat untuk memasukkan data dan menampilkan data bagi komputer. Kemudian yang selanjutnya ada paket data. Paket data ini adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Kemudian salah satu protokol penggantian paket ini ada Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Untuk TCP sendiri itu menjalankan komunikasi melalui jaringan di antara dua komputer, sedangkan Internet Protokol itu sendiri menangani paket-paket sehingga mereka dapat dijalankan di antara komputer-komputer pada jaringan komunikasi. Kemudian di sini yang selanjutnya ada macam-macam jaringan. Yang pertama ada jaringan area lokal. Ini merupakan sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Kemudian ada jaringan area metropolitan. Ini merupakan salah satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Kemudian ada jaringan area luas, merupakan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. Yang selanjutnya ada internet, intranet, dan extranet. Untuk internet ini bersifat umum sehingga setiap orang yang mempunyai komputer dan akses menuju ke komunikasi itu dapat menjelajahi internet. Sedangkan untuk intranet itu lebih membatasi akses ke jaringan atau sumber daya komputer hanya kepada orang-orang yang terpilih oleh perusahaan. Sedangkan untuk extranet ini merupakan intranet yang lebih diperluas lagi sehingga menyebabkan para pengguna di luar perusahaan itu bisa mengaksesnya. Jadi itu dia semua materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga memberikan pemahaman dan manfaat yang jelas dan membantu pemahaman kalian semua tentang materi sumber daya komputer ini. Apabila ada materi yang kurang dipahami atau ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih dan jangan lupa nonton video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.